Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda Sudra Rahab. Di sini saya ingin membuat game sederhana yang mana gamenya itu akan menangkap buah-buah buah-buah yang muncul dari atas menggunakan keranjang atau basket. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita membuatnya. Pertama, kita akan memasukkan untuk bagian library-nya include string include. Nah, di sini saya menggunakan 3 library yang mana yang pertama itu adalah IOStream yang mana ini gunanya untuk menjalankan input dan output seperti cout dan cin. Lalu ada conio.h itu berfungsi untuk mendeteksi atau membaca input keyboard tanpa harus menekan enter. Dan yang ketiga itu adalah windows.h itu memberi delay agar game tidak terlalu cepat. Nah, selanjutnya pertama-tama kita masukkan untuk kelasnya itu pertama kelas border terlebih dahulu. Kelas border ini sebagai tampilan samping atau bagian luar dari game tersebut lah. Nah, untuk di sini untuk tingginya itu tingginya 10 dan lebarnya ada 10. Maaf, tingginya ada 14 dan lebarnya adalah 10. Di sini saya menggunakan static karena di sini saya menggunakan static karena salah. Di sini saya menggunakan static agar semua objek yang dibuat dari border itu akan berbagi nilai yang sama untuk width dan height-nya. Yang mana kegunaan dari static ini tuh sebagai game area yang selalu tetap untuk semua, entah itu kelas basket, fruit, dan semua yang berhubungan dengan game ini. Jadi tidak perlu tiap objek punya ukuran tersendiri-sendiri, cukup satu ukuran yang bersama. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk fungsi draw-nya atau fungsi untuk menggambarnya. Nah, jejer basket X. Nah, ini basket X untuk basket X dan juga basket Y untuk lokasi dari basket atau keranjangnya. Lalu nah, ini untuk fruit. Maaf, fruit. Fruit. Ini untuk buahnya, lokasi dari buah-buahnya itu. Lalu skor. Nah, ini untuk skornya. Sistem. Nah, di sini kita buat untuk
menggambar bordernya terlebih dahulu. Oh, lalu ini untuk border sebelah kiri dan kanannya. Yang pertama kita buat untuk sebelah kiri terlebih dahulu.
Untuk bordernya itu seperti ini, yang mana kelas border public static cons untuk lebarnya itu 10 dan tingginya itu ada 14. Lalu kita akan menggambar bagian bordernya terlebih dahulu seperti ini. Ini untuk bagian atasnya, bagian atas border. Ini untuk bagian samping border, atau kita bilang bagian kirinya. Lalu ini bagian kanan, dan yang ini untuk basket dan juga untuk buah. Lalu ini untuk spasinya atau bagian dalam dari border tersebut. Nah, ini untuk untuk menampilkan bagian bawah dari border. Selanjutnya kita membuat untuk kelas basketnya. Kelas basket. Yang mana ini merupakan inheritance dari kelas border. Nah, untuk di sini itu akan di sini akan saya terapkan konsep dari multi level inheritance, yang mana itu berarti akan ada inheritance dari kakek, orang tua, lalu anak, seperti itu. Itu untuk contoh penjelasan dari multi level inheritance. Lanjut lagi, kita ke basket. Nah, di sini kita membuat konstruktor di bagian basket, itu dengan isi basket X sama dengan 2 dan basket Y sama dengan min 1. Nah, ini untuk memunculkan basketnya di posisi dari basketnya itu. Basketnya akan muncul dengan basket X-nya itu, jika width-nya dibagi 2, maka dia akan muncul di tengah. Lalu untuk basket Y itu height-nya min 1, yang mana itu akan muncul di bagian bawah, tepat di atas dari border bagian bawah. Selanjutnya kelas dari buah atau fruit. Dengan fruit ini itu inheritance dari kelas basket. Selanjutnya di sini saya ingin membuat konstruktor dari fruit itu, yaitu fruit yang mana isinya itu spawn atau memunculkan buahnya. Lalu void fungsi untuk spawnnya, void x dengan random dari width, lalu void y sama dengan 0. Nah, untuk bagian sini tuh dia akan memunculkan posisi-posisi random x buah tersebut. Lalu ini fruit y akan memunculkan di bagian atas atau bagian atas tepat di bawah border bagian atas. Selanjutnya kita membuat logiknya, yaitu kelas catch game. Kita menamakannya sebagai catch game. Lalu public fruit, sama ini merupakan inheritance dari kelas-kelas sebelumnya.
Nah, di sini kita buat untuk directionnya yaitu stop sama dengan 0, lalu left dan right. Selanjutnya direction oke. Public catch game. Game yang mana game over bernilai false. Directionnya itu stop, untuk posisinya itu masih stop, lalu score sama dengan 0. Nah, ini kita buatkan untuk inputannya. Jadi saat user itu menekan arah ataupun tanda atau inputan A di basketnya itu akan bergerak sesuai dari arahan yang kita masukkan. Nah, ini KB hit ini merupakan fungsi yang digunakan dari library ponayo.h tadi. Nah, ini salah satunya, dan juga termasuk itu get ch. Switch yang mana nanti jika switch case, jika user itu case A, kita buat case A. Jika user menekan menekan A, maka direction atau arahnya itu akan mengarah ke left atau kiri. Case D, jika user menekan D, maka direction atau arahnya itu akan mengarah ke kanan. Brick. Oke. Lalu satu lagi, jika user menekan tombol X, maka game itu langsung selesai. Game over bernilai true. Oke. Lalu kita masukkan fungsi logisnya. Jika skornya itu sudah bernilai 50, maka game tersebut akan selesai atau game over dengan true. Lalu switch directionnya. Switch directionnya. Jika dia bernilai left, maka if basket
kecil lebih besar daripada 0, maaf, maka basket ya basket akan berkurang. Oke. Case right if maka basket X akan nambah. Oke. Lalu brick. Oke. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk nya. Jadi ini kan untuk bagian sini jika skornya itu sudah bernilai 50 maka game over atau game over langsung bernilai true, lalu game akan dihentikan. Di sini switch direction, yang mana jika directionnya ini bernilai A maka ke kiri, dan jika dia ke kiri itu maka akan mengarah langsung ke kiri itu. Seperti ini basket X lebih besar daripada 0 maka basket X berkurang atau ke kiri. Lalu jika dia right atau ke kanan maka akan bertambah atau dia ke kanan. Selanjutnya direction sama dengan stop. Nah, ini kegunaan dari direction sama dengan stop ini. Jadi saat user memasukkan inputan baik itu A atau D maka langsung berhenti. Seandainya ini dihapus maka saat user memasukkan inputan entah dia ke kiri atau ke kanan maka dia tidak akan langsung berhenti, dia akan jalan terus ke sebelah kiri atau ke kanan. Lalu fruit, ini untuk spawn fruitnya, if spawn fruit y lebih kecil sama dengan height, maka spawn fruit. Oke. Maka akan munculkan spawn buahnya. Oke. Lalu if sorry. Nah, untuk ini untuk spawn fruitnya, yang mana itu akan muncul di bawah height lebih besar sama dengan height. Lalu di sini untuk jika fruitnya itu menyentuh basket maka akan menambah skor 10. Lalu akan memunculkan lagi buahnya itu. Selanjutnya veteran untuk proses berjalan gamenya ketika while negasi game over maka akan menjalankan row basket X basket
y with x with y, lalu skor apa input logic sleep. Nah, sleep ini sleep ini dari library Windows, yang mana itu apa namanya, untuk memberi delay lah biar game tidak terlalu cepat. Oh maaf, di sini seharusnya Windows dot maaf. Setelah itu kita masukkan skornya. Jika bukan sih, masukkan game over ya. Oke, lalu n9. Lalu di sini karena saya sudah memasukkan beberapa konstruktor yang seperti ini, basket, fruit, dan yang lainnya, catch game, maka ada yang namanya destruktor, yang mana jika destruktor ini akan berjalan tanpa adanya perintah sama sekali. Jadi setelah konstruktor dijalankan, lalu destruktor langsung jalan atau langsung aktif seperti itu saja. Kita buat kayak game, oke, cout, terima kasih sudah bermain. Oke, n9. Sebentar, maaf, ini seharusnya bukan di bagian oke. Nah, oke, selesai untuk bagian logiknya. Selanjutnya kita masuk ke mainnya, integer main, yang mana langsung catch game. Kita buat game, terus kita jalankan run. Lalu atur 0. Nah, untuk codingan itu seperti ini. Pertama untuk class border, yang mana tingginya 14, lebarnya ada 10. Lalu ini untuk bagian tampilan atasnya, border, ini bagian kiri. Ini untuk spawn atau menampilkan buah dan basket. Lalu ini untuk spasi, ini border bagian kanan, border bagian bawah, lalu ada kelas basket. Nah, di sini kan tadi ada kelas border, yang mana itu orang tua dari kelas basket. Nah, di sini ada integer basket X dan basket Y, yaitu lokasi dari basketnya. Lalu ada konstruktor basket, yang mana basket X sama dengan ini lokasi dari basket tersebut ya. Ini di tengah width, lalu di atas dari border bagian bawah. Lalu
kelas fruit, yang mana kelas fruit ini merupakan anak dari kelas basket, yang mana itu fruit di dalamnya itu ada spawn fruit ini untuk memunculkan buahnya. Lalu ada kelas catch game itu private yang terlihat seperti ini. Ada direction, nah ini untuk konstruktornya catch game over sama non false dengan direction sama dengan stop, lalu score sama dengan map. Lalu untuk void input itu jika user menekan arah A atau D, dia akan mengarah ke sesuai dengan apa yang dia input, seperti left, right, ataupun dia jika menekan X maka game tersebut langsung selesai atau game over. Lalu logiknya itu jika skornya itu menyentuh 50 maka game akan langsung selesai. Nah, ya di sini sih bebas, bisa dibikin 60, 70 atau 80 terserah, tapi di sini saya memasukkan 50 saja agar lebih cepat. Lalu switch direction, yang mana jika dia bernilai left maka akan mengurangi nilai dari basket X, artinya dia akan bergerak ke sebelah kiri. Tetapi sebaliknya jika dia right maka akan bergerak ke sebelah kanan. Direction stop tadi yang sudah dijelaskan itu jika user memasukkan inputan ke arah kiri maka akan berhenti jika tidak ada ini. Tetapi jika ini ada maka saat user masukkan inputan ke kiri maka hanya akan bergerak sekali saja lalu akan berhenti, direction stop. Lalu fruit ini untuk spawn fruitnya. Lalu ini logiknya jika dia basket menyentuh buah maka akan skor bertambah 10. Ini run untuk menjalankan basketnya. Lalu ini konstruktor destruktor, yang mana langsung menjalankan terima kasih sudah bermain. Lalu integer mainnya yaitu catch game run, lalu return nilai 0. Kita coba jalankan. Maaf tadi untuk CMD-nya atau itunya tidak terlihat. Jadi kita lanjutkan, kita jalankan gamenya. Nah, dia akan nanti seperti ini. Jadi jika kita menekan D, dia akan mengarah ke sebelah kanan, dan jika kita menekan A, maka dia akan ke sebelah kiri. Nah, kita akan menangkap buahnya terlebih dahulu. Nih, sehingga berskor 50. Nah, dia akan langsung selesai seperti ini, game over, lalu akan menampilkan destruktor yang tadi terima kasih sudah bermain. Sekian dari video saya. Maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau kurang bisa diterima. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.